hal karena kan kita nggak bisa memilih di keluarga mana kan, ada yang cukup, ada yang memang berlebih, ada yang tapi ketika memang kita kekurangan gitu pasti kita harus cari alternatif gitu. Mungkin nggak ada di Jawa, nggak di Kalimantan, apalagi Papua kan berbeda satu sama lainnya. Mungkin itu aja. Abang sendiri, abang bayar kuliah sendiri. Bayar kuliah sendiri. Bayar kuliah sendiri? Iya, abang bayar kuliah sendiri ke Medan. Bahkan abang naik kereta hampir diserempet oleh ya angkot kan. Oke, kembali lagi ke acara program dari Sembada Madinah, yaitu tentang Kupas Kampus, mengupas segala tentang isi-isi dalam kampus, mulai dari kegiatan sehari-hari di kampus, berkuliah, ataupun berorganisasi. Nah, kali ini kita kedatangan salah satu bintang tamu, alumni Universitas Sumatera Utara, senior saya juga di kampus. Beliau sudah tamat dari tahun 2022 dan sekarang aktif berkegiatan di Pelayanan Gereja. Bisa langsung saja kepada Bung Togi. Siap. Kenalan boleh. Terima kasih. Ya, pertama atas undangannya Bung Adam ya, di acara kita ini. Ya, kembali memperkenalkan diri, nama aku Togi, panggilannya. Aku alumni Ilmu Politik USU, tamat tahun 2022 sesuai dengan tadi Bung Adam bilang, ya mungkin terhitung dari sekarang ya 3 tahun sudah jadi alumni. Udah 3 tahun? Iya, sudah 3 tahun dari. Ini sudah 2025 ya? Iya, 2024, 23, 24, 25, 2,5 tahun kurang lebih. Menuju 3 tahun. Gitu. Nah, aslinya abang tuh orang Medan atau dari mana, Bang? Baik, kalau abang sendiri asli dari Pekanbaru. Dari mulai TK, SD, SMP, SMA di Pekanbaru, ibaratnya kalau orang kampung mana ya Pekanbaru lah kira-kira orang bilang. Asli abang kampungnya berarti Pekanbaru. Iya, merantau baru kuliah terpilih di jalur SBMPTN di USU jurusan Ilmu Politik tahun 2018. Nah, waktu itu Bang, kenapa Abang memilih USU sebagai tempat Abang berkuliah? Sedangkan kalau di Pekanbaru itu kan ada UNDRI ya? Ada UNDRI kan? ya. Sama Lancang Kuning yang mungkin lumayan bagus di sana. Ya. Nah, kenapa langsung Abang memilih USU sebagai tempat Abang berkuliah? Jadi motivasi Abang dulu untuk memilih perguruan tinggi negeri itu tentu kalau harapan kita kan pengen top negeri lah ya. Ya. Cuma waktu mengikuti SBMPTN itu tetap harus ada realistisnya, di mana waktu itu kebetulan kita masih 3 kampus ya, dengan 3 jurusan yang memilih untuk peringkat SBMPTN. Yang pertama saya USU ini pilihan kedua sebenarnya, Adam. Jadi pilihan pertama ada di kampus Jawa. Kampus Jawa ini apa, Bang? Di Unpad, jurusan hukum kebetulan. Universitas Pajajaran. Pajajaran, hukum. Yang kedua baru Ilmu Politik USU. Nah, ketiga baru yang tadi Adam sebutkan di UNDRI, jurusan hukum. UNDRI hukum. Ya. Berarti zaman Abang masih 3 pilihan. 3 pilihan ya. Ya. USU di pilihan kedua. Iya. Ilmu Politik. Ilmu Politik. Lulusnya atau lulus 3-3? Lulusnya di nomor 2. Memang situ lulusnya? Lulusnya nomor 2. Ya, Abang rasa mungkin ya, karena tidak mencukupi nilai di pilihan pertama, makanya nomor 2 kan. Nah, setelah Abang setelah dinyatakan Abang lulus di kampus Universitas Sumatera Utara, berarti kan Abang sudah mempersiapkan itu untuk merantau nih, ya kan, ke Medan. Nah, kesan Abang pertama kali ketika memijakkan kaki di Medan itu seperti apa, Bang? Waduh, luar biasa. Jadi pertama kali kesan di Medan itu, sorry ya, bukan untuk pengendara di kota Medan. Bahkan Abang naik kereta hampir diserempet oleh ya angkot kan. Oh. Jadi waktu di jalan dikasih Simalingkar tuh. Simalingkar kebetulan waktu pertama kali di sini Abang sendiri tinggal di tempat Boulah, saudara dulu. Jadi ada mau keluar beli makan, jadi simpang di Simalingkar itu pas mau belok kanan tiba-tiba ada angkot lurus itu. Hampir diserempet. Untung nggak jatuh. Jadi ya kalau kesan pertama ya berbeda ya, mungkin perilaku dalam pengendaraan yang pertama. Tapi yang banyak positif yang lainnya, satu yang pasti soal makanan dong ya. Oh, kenapa tuh? Kalau soal makanan, kebetulan maaf Adam, kita kan makan B2 ya. Oh, jadi babi itu ya di sini kalau misalnya ya murah meriah lah, ibaratnya kalau di sana itu bisa 30.000, di sini bisa 15.000. Zaman Abang ya waktu masuk 2000
18 itu mungkin masih segitu harga. BPK kecil itu 15.000, 20.000. Warga BPK kecil itu zaman abang itu 15.000. Ya. Oh. Jadi masih murah-murah. Banyak lagi sih, ada nasi padangnya yang masih harga murah meriah lah dibandingkan untuk di Pekanbaru sendiri kan. Sementara kalau Pekanbaru itu untuk makanan nasi padang atau bahkan ampere sendiri ya angka 10.000 ke atas semua lah. Kalau di sini 10.000 masih bisa makan. Nah, itu kan berarti tadi soal pengendara sudah, soal makanan sudah. Nah, kesan pertama kali Bang ketika melihat watak dan sifatnya orang-orang Medan ini gimana? Atau mungkin sama nih dengan orang-orang Pekanbaru kan gitu? Ya sebenarnya Pekanbaru bukan berarti nggak ada orang Medan juga ya. Cuma kalau diperhadapkan langsung sama semua lingkungan yang sama, karakteristik orang Medan itu ya kesannya itu yang pasti kalau ngomong itu selalu besar-besar suaranya. Kalau di sini ya? Iya, bukan berarti itu menandakan dia marah, bukan ya. Tapi memang ya itulah cara gaya ngomong bicaranya. Tapi tunggu, tapi ada nggak rasa terkejut ketika Bang pertama kali jumpa orang Medan ngomongnya langsung kuat atau langsung apa kan gitu? Sebenarnya nggak terlalu terkejut ya, kan sebelum kita berangkat pun udah setidaknya ada teman-teman, kawan-kawan yang pernah tinggal di Medan atau saudara, ya sharing-sharing sedikit, kayak mana itu Medan, ya orangnya keras, makanya ada Medan keras bung, ya itu sudah abang dengar lah dulu waktu sebelum berangkat kan, jadi pun ketika bertemu sama di sini orang-orangnya nggak terlalu terkejut lah kira-kira gitu Dam. Nah berarti ketika abang dinyatakan lulus, sudah abang melihat kesan pertama kalinya di Medan bagaimana, mulai dari makanan, kawan-kawan dan hingga pengendara-pengendara yang di Medan ini gitu Bang. Nah, habis itu Bang, dari mulai abang menjadi mahasiswa baru, sampai abang sudah tamat nih kan, Ya. kegiatan keseharian abang semasa kuliah itu apa aja Bang? Mulai dari pagi sampai abang menutup hari kan gitu. Yang pasti tujuan pertama tuh bagaimana kita merantau kan kuliah ya. Ya. Cuma apakah kita cukup kuliah? Ya menurut abang ya nggak cukup ya. Sebagai ya mampu sosial dan juga apa ya sebagai pun abang dulu kan SMA aktif dosis juga kan. Ya. Dosis baru pernah juga menjadi ketua OSIS. Jadi jiwa organisasi itu atau misalnya ya masih ada gitu dan itu terus di kuliah aktif juga. Jadi selain kuliah ya aktif organisasi dan kebetulan pun bukan cuma aktif organisasi mungkin di kampus, juga kegiatan-kegiatan di gereja pelayanan abang sendiri gitu mungkin. Nah, itu kan maksudnya gini Bang, keseharian mulai dari abang membuka hari, itu abang ngapain aja sampai menutup hari kan gitu. Yang pertama pasti dari Senin sampai Jumat itu kita mengikuti kegiatan kuliah dulu dong, pasti kan. Karena kan mahasiswa baru kan pasti full SKS ya, udah langsung dipaketin 20, jadi hari-harinya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu pasti sudah diisi jadwal kuliah. Nah, Sabtunya itu kan free. Nah, itu dimanfaatkan untuk kegiatan organisasi dari himpunan abang sendiri dan juga dari kegiatan pelayanan. Kebetulan rutin ada kegiatan pelayanan abang itu di USU juga ada namanya persekutuan pagi itu setiap Sabtu pagi. Baru setelah itu lanjut kegiatan-kegiatan organisasi maupun kerja-kerja kelompok kan. Jadi kan iya tugas-tugas makalah semua ketemu kawan disitulah yang ngopi lah diskusi kan. Walaupun hari-hari biasa pun ngopi juga diskusi juga kan. Nah, berarti kan abang menyelesaikan studi abang itu 4 tahun ya? 4 tahun kurang lebih 4 tahun. 4 tahun. 3 tahun 11 bulan. Kalau boleh tahu nih Bang, IPK abang itu berapa? Waduh rendah aja. Rendahnya berapa nih? Jangan cukup rendah untuk cukup untuk standar gitu deh, cukup untuk standar orang sekarang puji Tuhan 3,68 untuk sekelas perguruan tinggi lumayan tinggi sih itu Bang. Itu sudah bisa dibuatkan mungkin mendekati 3,7 lah kan? Ya, bisa. Udah lewat kan ya. gitu. Nah, bagaimana cara abang waktu berkuliah? Berarti itu kan 3,68 itu terhitung cum laude. Ya, terhitung cum laude. Karena kan standar cum laude itu 3,5 kalau tidak salah di USU. Nah, untuk mendapatkanlah abang IPK segitu Bang, ini apa supaya kawan-kawan ataupun adik-adik yang mau berkuliah ya kan bisa mendapat referensi lah dari seorang alumni USU yang mendapat IPK 3,68 kan gitu Bang. Sebenarnya kalau lebih jago lah bagaimana dari abang mulai membangun hari, menyelesaikan tugas, itu ada ngulang Abang? Puji Tuhan tidak ada ngulang, syukurnya enggak. Boleh Bang dikasih sama
Siap. kawan-kawan kita tips and triknya kan gitu loh. Yang- Karena jujur aja bang, aku agak sedikit banyak yang ngulang kan gitu lah. Siap. Aku mau tahu juga kan gitu. Boleh. Kawan-kawan yang lain juga mau tahu kan gitu. Siap. Silakan bang. Mungkin ya jawabannya cuma satu ya, kalau misalnya untuk selain nanti menetapkan skala prioritas juga, kita harus tetapkan skala prioritas. Yang pertama pasti kita harus rajin ya. Karena kalaupun kita malas, ya kita nggak bisa balance itu. Kita menyimbangkan perkuliahan, organisasi, baik itu organisasi dalam kampus maupun luar ya. Nanti ada namanya Cipayung dan sebagainya, banyak kan. Iya. Baru nanti terlebih kita umat beragama juga kan, kegiatan itu ya memang harus satu rajin ya. Selain hari-hari biasa berkuliah, juga harus misalnya kegiatan organisasi dijadwalkan dengan baik. Makanya kita harus menetapkan skala prioritas. Jadi abang mendapatkan 3,68 itu kan dari tahun ke tahun nih kan, setiap semester khususnya harus kita tetapkan nih. Misalnya satu semester ini kita full paket, misalnya 20. Biasa semester 1 sampai 4 itu kan semester 1 sampai 5 lah atau 6 itu kan misal full ya. Jadi mungkin di situ kita mungkin ya lebih banyak kegiatan berkuliah, baru nanti ya organisasi juga ikut, tapi tidak semua bisa kita ikutkan kan, mungkin kita 1 atau 2 organisasi. Namun setelah semester 6 ke atas kan udah mata kuliah sudah banyak yang diambil dan memang banyak kosong. Nah di situ kita manfaatkan waktu untuk apa? Magang, pengabdian masyarakat, atau misalnya ya pengabdian masyarakat khususnya abang kan ilmu politik ya, lebih banyak abang sendiri pribadi kontribusi sosial abang gitu untuk masyarakat sekitar. Nah di dalam perkuliahan pun ya kita kan ya kalau udah biasa titip asen ya. Oh, berarti walaupun abang dapat 3,68 kegiatan-kegiatan TA titip absen itu pernah juga melakukan? Pernah, tapi sekali lah. Tapi enggak, maksudnya gini, ya kalau titip asen pun untuk teman-teman yang ya kan nggak maksimal ya. Mereka nggak menyarankan titip absen. Kenapa? Ya walaupun memang terkadang ketika kita dalam perkuliahan itu mungkin bosan ya dan sebagainya, cuma ya di situ kan kita dilatih untuk bagaimana kita berkonsentrasi penuh, dan kita pun sebenarnya di situ latih kreativitas. Misalnya nih, ketika kita kuliah, misalnya mata kuliah hari ini adalah jurusan apa? Sistem Politik Indonesia. Materinya tentang partai politik atau sistem multipartai kan. Jadi sebelum kita berkuliah pun kita harus persiapkan diri kan. Oh ini. Jadi nanti ketika kuliah nanti kita ketemu berkuliah ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Nah kita kan harus aktif juga kan. Nah cara-cara berpikirnya kan melatih kita. Jadi ketika memang nanti selama berkuliah dari awal 1 semester itu sampai akhir kan, selain memang UAS dan UTS, nilai aktif kita itu kan lebih. Nah ini makanya kita bisa mendapatkan nilai B, A. Jadi nilainya berarti lebih ke nilai aktifannya itu. Iya pasti. Iya. Abang lebih memperkuat di situ ya. Iya, selain memang tugas dan jawab tugas, UTS, UAS itu hal yang wajib. Cuma kita lebih aktif kan di situ nilai kita. Berarti nilai keaktifan abang lebih menekankan walaupun sudah kita kerjakan terbang ada bising kali. Siap. Di Medan bang masih maruh bawa kereta. Siap. Berperong gitu kan. Gak suka kita. Nanti buat kawan-kawan jangan, ataupun ada yang masuk USU, yang masuk kemari jangan pakai kelapa berperong kan gitu. Geng mode ya. Nggak tahu lah, entah geng mode apa nggak ngerti kita. Yang penting jangan pakai kelapa berperong lah kan gitu. Bising kan gitu, mengganggu. Siap. Nah lanjut nih bang. Berarti walaupun abang sudah tahu nilai supaya bagus itu diambil dari tugas keseharian, baru juga UTS dan UAS kan gitu. Berarti abang juga lebih mendorong di keaktifan abang semasa semasa perkuliahan. Contohnya itu seperti diskusi kah, atau rajin bertanya kah, atau gimana? Relatif. Ketika memang nanti, karena gini, di dalam perkuliahan pasti kan dosen selalu bertanya, ada yang nggak mengerti, ada yang ingin ditanyakan. Nah di situ kita bisa membuka pembicaraan, atau misalnya dalam sesi debat, misalnya antara per kelompok. Nah itu kan kadang nggak kalah ada mata kuliah yang begitu kan. Nah di situ kita tunjukkan aktif kita, respon kita. Karena kan dosen ini, maksudnya pengajar kan bisa melihat, oh kita tuh memang orangnya aktif, bisa sharing, bisa berdiskusi. Tujuannya untuk baik kan, mengasah pemikiran kita kan, keilmuan kita khususnya. Dan itulah akhirnya abang mendapat BK 30 jutaan. Senang lah itu. Atau sebenarnya targetan abang ketika abang tuh 4 rupanya nggak nyampe. Oh enggak lah, cukup aja, udah cukup itu. Udah luar biasa. Sudah dianggap alumni yang berhasil lah gitu ya. Siap. Untuk mendapatkan itu. Nah, kemudian nih Pak, sudah mendapat nilai yang bagus, kita belum tahu nih Pak.
supaya adik-adik juga tahu apa yang dihadapi nanti. Semasa kuliah bang, tuntutan terberat apa yang abang hadapi? Atau masalah yang terberat apa bang hadapi? Ya, Tapi yang umum ya, yang maksudnya umum, siap. kalau pribadi kan setiap orang kan punya masalah yang berbeda-beda. Tapi semasa abang kuliah itu tuntutan terberat itu yang mungkin hampir semua orang mengalaminya gitu. Itu apa? Ya mungkin ya kalau tuntutan terberat semua mahasiswa itu abang rasa pun dan sepakat kita semua adalah mungkin tuntutan ekonomi kali ya. Tuntutan ekonomi dalam hal karena kan kita nggak bisa memilih di keluarga mana kan, ada yang cukup, ada yang memang berlebih, ada yang tapi ketika memang kita kekurangan gitu pasti kita harus cari alternatif gitu. Nah abang bayar kuliah sendiri Bayar kuliah sendiri. ya abang bayar kuliah sendiri, mungkin awal-awal dibantulah sama orang tua kan, Sampai semester berapa abang dibantu sama orang tua bang? kurang lebih semester 2. Semester 2. Ya. Jadi semester 3 sampai semester 8 itu Ya, abang sudah bayar sendiri. Ya. Berarti abang perlu sambil bekerja. bekerja ini relatif, abang lebih banyak proyek-proyek kegiatan. Urus kegiatannya. Terlebih waktu itu kan, Tunggu dulu bang, skip dulu itu. Oke, siap. Lanjut yang terberat ada itu. Siap. Apa aja? Tuntutan terberat mungkin selain ekonomi ya memanajemen tadi kan, memanajemen bagaimana, apalagi kalau abang orangnya kan aktif di organisasi juga kan. Jadi tuntutan terberat itu selain berkuliah ya menetapkan skala prioritas untuk organisasi kan, betul. Karena apa? Nanti kita nggak bisa manajemen nih, pasti yang satu yang terhambat apa? Pribadi kita kan, jam-jam tidur kita. Kalau kita ada jam-jam tidur kita terganggu, pasti nggak kuliah dong, ya kan? Yeah. Nah itulah makanya ada titip absen, banyak hal lah, nggak ngumpulan tugas, UTS, UAS dan sebagainya. Jadi ya kalau menurut abang sih ya untuk adik-adik ya mungkin yang menonton nanti mahasiswa ya belajar gitu kan, menetapkan skala prioritasnya kan. Iya, karena ini penting. Karena kalau kita nggak bisa memanajemen waktu kita nggak bisa memprogram waktu kita. Misalnya kita nih mau ngambil ABC, nanti kalau kita nggak bisa memanajemen, kita nggak bisa ngambil semua. Jadi nggak ada yang kita dapatkan. Kalau kita organisasi enggak, kuliah enggak gitu. Jadi nggak ada yang fokus kan. Tapi kalau kita ada bisa menetapkan, oh ini aku misalnya nih perkuliahan, terus aku di sini di kepanitiaan organisasi aku ketua panitia, mungkin porsi lebih, nah baru tuangkan kan. Tapi kalau misalnya porsinya sebagai anggota ya mungkin mensupport saja gitu, dan kuliah pun tetap berjalan kan. Nah hal yang seperti ini kan harus ya memang hikmat juga memang yang dibutuhkan di sini kan, kita melihat nilainya, terus tanggung jawab kita di situ apa, misalnya di dalam kepanitiaan kan porsi-porsinya ada, ya kita harus bisa menetapkan hal-hal yang begitu kan. Nah dari tadi yang kudengar abang selalu ngomong abang aktif di organisasi, ya. Kalau boleh tahu, yang abang ikuti semasa kuliah, organisasi apa aja yang abang ikuti? Abang aktifnya di 3 organisasi ini, Dam. Oh, berarti banyak juga ya? Ya. Kan karena satu aja orang bisa apa kan, bisa nggak fokus gitu kan, bisa berantakan. Abang sampai 3 gitu, udah 3 organisasi yang abang ikuti, tamat 4 tahun, IPK 3,8 pula itu kan gitu. Apa aja tuh bang, dari 3 organisasi ini? Kebetulan abang yang pertama itu ada namanya organisasi kampus, Ikatan Daerah Bang, Ikatan Mahasiswa Pekanbaru USU. Ikatan Mahasiswa Pekanbaru USU. Ya, ini mahasiswa perantau Bang, yang asalnya Pekanbaru. Organisasi kedaerahan lah berarti. Ya benar, ada namanya kayak mungkin di sini Simalungun, Imasi ya, mungkin banyak ya. Kalau Karo kan kayak kami Inka. Benar. Baru setelah yang kedua abang himpunan, Ikatan Mahasiswa Departemen Ilmu Politik atau IMADIP. IMADIP itu himpunan jurusan abang. Yang ketiga abang organisasi komunitas rohania Bang, gereja Bang, ada namanya Generasi Anak Panah. Oh ada organisasi gerejaan gitu. Iya, mungkin kalau di kampus UMK lah ya. UKM. Kegiatan Mahasiswa Kristennya kan. Oh kayak KMK. KMK-nya ya kurang lebih begitu. Kelompok kecil lah ya. Iya, kelompok kecil. Nah, dari 3 organisasi ini Bang kan gitu. Itu abang hanya fokus mengikuti kegiatannya atau ada jabatan-jabatan terstruktur yang abang ambil kemarin pada saat ini? Untuk yang pertama di kampus itu kan ada fasenya ya. Mungkin kita mahasiswa baru, kita sebagai anggota. Iya. Kalau memang di kampus ini khusus, maksudnya mahasiswa perantau kenapa? Karena memang cukup nggak terlalu sibuk. Kenapa? Karena memang kegiatannya ini sekali setahun. Jadi ada namanya kegiatannya Usumula atau PKU. Jadi itu setiap liburan semester kita balik ke Pekanbaru untuk mensosialisasikan USU kepada sekolah-sekolah SMA yang ada di dalam Kudus. Jadi memang capeknya tuh ya ketika nanti pulang kampung kan. Jadi
ya inisiasinya pasti untuk mendorong adik-adik ya, kita punya kampus USU juga di Sumatera ini yang nggak kalah level nasional juga kan, dan supaya ya memperkenalkan ya sekali pulang sekaligus kita mau aktif gitu membuat kegiatan kedaerahan kita kan. Nah itu dia sekali setahu. Jabatan yang abang ambil apa? Kebetulan selama yang di apa ya? Yang pertama tadi kan organisasi mahasiswa yang baru kan. Ya. Itu jabatan yang abang ambil apa sampai tamat? Mungkin sekarang abang masih sebagai penasihat lah ya. Oh sekarang masih Ya sudah steering komite untuk di kampus, untuk adik-adik yang mungkin masih berorganisasi di ini, untuk mereka kegiatan tahunan atau misal hal yang lain kan. Yang kedua tadi Imadip. Madip. Imadip ini ada abang ngambil jabatan? Sebagai anggota biasa aja. Cuma memang ketika memang mahasiswa sebelum masa-masa skripsi ya kan ada pastinya kan. Mungkin tahun 2 atau tahun 3 abang aktif ya, sering ditunjuk sebagai ketua panitia atau misalnya sekretaris panitia. Abang pernah menjadi ketua panitia Desa Natalis Ilmu Politik ke-18 tahun 2019. Abang juga pernah sekretaris sosialisasi politik tahun 2021, masa-masa Covid juga tuh yang paling menantang bagi abang, dan beberapa kegiatan kepanitiaan yang lainnya lah. Yang ketiga yang di organisasi gereja ini ada jabatannya nggak? Nah kebetulan sekarang abang di generasi anak panah ini untuk koordinator PD Sumbagun satu wilayah, itu Sumatera Utara dan Aceh. Cuma semasa kuliah abang koordinator USU. Koordinator USU? Iya, kampus. Iya. Untuk generasi anak panah ini? Iya, generasi anak panah ini. Ini apa? Kenapa namanya generasi anak panah? Ini sebagai misionaris gimana ini? Iya pasti ada nilai, dan itu sesuai dengan Alkitabiah lah. Alkitabiah ya. Karena aku walaupun aku itu Muslim, siap. Tapi aku mau sedikit mempelajari kan gitu di nasionalis ya, siap. Ya maksudnya mempelajari di agama Kristen itu seperti apa, di Buddha itu seperti apa, benar, di itu seperti apa kan gitu. Siap. Nah, setelah berarti ada 3 organisasi kan gitu. Berarti yang abang pilih kan pertama organisasi kedaerahan, benar. Baru organisasi yang di departemen abang tersendiri, benar. Sama organisasi gereja. Nah, gitu. Kenapa abang pilih organisasi ini? Apa yang membuat akhirnya abang memilih organisasi ini itu jadi relevan bagi abang? Kalau untuk yang pasti kan ya ajakan teman juga ya. Kalau mungkin organisasi kedaerahan mungkin satu kampung, jiwa korsa satu kampung asal daerah itu mungkin oke lah. Cuma memang kenapa abang lebih memilih himpunan? Apakah abang pernah diajak untuk Cipayung ya? Karena kan kita kalau di kampus kan pasti terkenal juga Cipayung kan. Ada GMNI, GMKI, HMI dan banyak sebagainya. Cuma memang kebetulan Berimadip itu ya atas dorongan senior juga. Senior. Ada paksaan senior di sini nggak? Tidak. Atau, ya mungkin awalnya ya kita tahu sendiri lah. Atau apa kan? Kalau nggak di kader kau terpari apa harus kayak gitu kan? Gitu? Enggak lah. Zaman lama masih kayak gitu. Enggak ada lagi. Kalau nggak ikut kau tampari kau kan gitu. Enggak ada lagi. Jadi lagi, ya, jadi ini mau menegaskan tuh adik-adik khususnya di FISIP ya, maksudnya nggak ada lagi ajaran-ajaran seperti itu kan, maksudnya kekerasan dan sebagainya, tapi lebih banyak penyadaran. Nah ini yang sebenarnya yang lebih penting itu, karena ketika kita sadar kita pun nggak perlu disuruh senior, nggak perlu sini kan, karena apa yang kita dapatkan di nilai situ kan. Kenapa abang memilih Madip? Satu, dorongan senior juga, dan memang ya abang ingin mendalami keilmuan politik abang juga kan, otomatis kan kegiatan politik kan ya, di situ kan, ya. Nah yang ketiga kenapa akhirnya memilih kegerejaan kenapa? Jadi kan ada namanya balance of life kan, apa itu artinya? Keseimbangan hidup kan. Jadi secara jasmani dan juga rohani kan. Nah itu penting. Jadi untuk ya pasti adalah ajakan-ajakan teman yang maksudnya yang nggak sesuai nilai agama ya pasti, maksudnya yang nyerong itu kan pasti ada lah kan. Misalnya perilaku penyimpang, misalnya narkoba atau misalnya pergaulan bebas dan banyak hal ya. Untuk ya pengalaman pribadi ya abang yang bisa menjaga abang ya cuma begitu kan, hal-hal ya komunitas gereja, maksudnya supaya terlindung dari godaan ya, godaan. Berarti ke klub malam itu nggak pernah lah bang ya? Nggak pernah, tapi kalau sekarang puji Tuhan nggak pernah. Berarti emang ini salah satu tipe cowok yang idaman lah ya. Idaman di gereja, kuliah cepat amat gitu. Kumlot pula. Sedikit lagi lah
menuju ke penentu idaman. Kalau abang PNS tadi kan gitu. Atau BUMN. Atau BUMN gitu, atau tentara kan gitu Bang. Ya, makanya abang kalau di kuliah kan ya kalau orang udah pacarnya 1, 2, 3, abang yang belum pernah pacaran. Oh, belum pernah pacaran? Belum pernah. Oh, jadi buat kawan-kawan nanti yang nonton, Waduh. Yogi ini orang yang mungkin sangat-sangat bisa menjadi cowok idaman lah atau suami idaman kan gitu. Tapi anehnya dong kalau sekarang ini santri kan perempuan kan nggak cari cowok yang baik, tapi cowok yang nakal. Wah, itu kan itu persepsi susah. abang aja. Aku juga ibaratnya masalah kalau cerita ini masalah gitu kan. Banyak ya, banyak. Nanti ada yang tersinggung. Oke. Gitu. Nah, setelah berarti kan 3 organisasi ini abang pilih karena itu relevan Benar. bagi abang. Setelah abang tamat bang, ilmu yang abang pelajari semasa kuliah dan juga semasa berorganisasi, ya kan? Itu masih abang terapkan nggak di kehidupan sehari-hari? Masih, pasti. Kan abang kuliah di jurusan ilmu politik. Benar. Nah, di kehidupan sehari-hari itu dari kuliah-kuliah abang dapati semasa kuliah itu apa aja yang masih abang terapkan? Yang pasti susah abang sebagai sarjana ilmu politik ya. Yang pasti keilmuan politik abang digunakan sederhananya di mana untuk mengamati fenomena politik yang terjadi di Indonesia saat ini kan. Ya misalnya tentang pemerintahan sekarang, gimana kondisinya. Abang sering terapkan itu di mana? Mungkin diskusi-diskusi publik atau misalnya forum-forum ya non formal lah bersama siapa? Teman-teman, kawan-kawan politik juga atau bahkan masyarakat gitu. Yang pasti ya karena sebagai ilmuwan politik gitu kan, ya pemahaman kita penting untuk apa? Pendidikan politik pada akhirnya kan masyarakat. Ya apa abang terapkan ini sampai sekarang gitu. Sederhananya itu ya. Nah, karena abang itu adalah tamatan ilmu politik, Benar gitu. Semasa setelah abang tamat ini, ketika musim-musim pilkada dan musim pemilu yang sudah lewat, kan gitu. Abang sebagai aktif di mana kan gitu? Ataukah abangnya sebagai pengamat pemilu, pengamat pilkada, atau abang ikut ambil andil lah dalam apa ya, pertarungan politik pada saat itulah? Ya paling dekat kan pilkada kemarin ya. Ya, pilkada kemarin. Mungkin ya kalau misalnya mengikuti ya abang mendukung salah satu paslon juga yang ada di Kota Medan ini kan. Oh iya. Dan Sumatera Utara sebagai relawannya juga dan bergabung sama teman-teman kawan-kawan politik juga. Siapa itu bang? Di Medan ada Profida. Oh yang kalah kemarin itu? Iya. Ya kan sudah selesai. Sudah selesai, hal biasa. Karena aku kebetulan kemarin waktu pilkada itu kan aku berposisi sebagai panwasca. Siap. Oh berarti penyelenggara pemilu ya? Ya, tapi di tingkat kecamatan. Jadi mengawasi terjadinya apa, kemudian proses pilkada. Siap. Ya kan, dari mulai pencocokan dan penelitian pemilih sampai akhirnya pemungutan suara dan penghitungan. Ya. Begitu. Supaya menjaga apa ya, kesucian demokrasi politik. kita. Betul. Kita mendukung kalau aparat penyelenggara pemilu menjalankan tugasnya. Nah, berarti cuma itu aja yang sudah Bang jalani atau ada lagi? Yang mungkin aktif dari situ, kemarin membentuk relawan juga sama teman abang, diketuai teman abang, jadi aktif di situ sama pilkada, di tingkat sumutnya juga bareng dia, mendukung ya pasti selaras kan, Prof Rida kalau mengamati Pilgub Sumut kan, Prof Rida di Kota Medan, kebetulan dan Sumatera Utara, Pak Idi, yang kalah juga. Berarti selama pertarungan pilkada kemarin yang abang dukung atau yang abang perjuangan itu belum ada yang menang ya? Belum ada menang. Nah, mungkin berikutnya yang abang pegang atau abang amin. Karena kalau kalahnya memang sakit kali kan gitu. Betul lah, siapa yang nggak senang kalah kan? Cuma kan kita harus sebagai apa ya, manusia politik yang dewasa, itu dia harus legowo lah. Nah itu kan berarti yang abang terapkan dari yang abang pelajari semasa kuliah gitu. Dari organisasi lah kan gitu. Apa yang abang terapkan dari pendapat sehari-hari? Kalau selepas setelah abang tamat ini kan, itu apa? Kalau organisasi, yang pasti organisasi ke daerah abang aktif ya, masih komunikasi sama adik-adik juga, mengawal kegiatan apa yang mau dilakukan, bisa kerjasama antara ikatan daerah, khususnya Pekanbaru dengan Riau khususnya sama Sumut. Baru walaupun sekarangnya udah mulai kurang lah, karena kan rentangnya agak jauh kan. Baru setelah itu organisasi kedaerahan, keagamaan abang masih aktif juga sampai sekarang. Makanya ya per bulan Januari kemarin, puji Tuhannya abang ditunjuk sebagai koordinator wilayah untuk Sembagul 1.
di Sumatera Utara, Sumbaga, Sumatera Utara dan Aceh, di kebetulan dari pusat untuk sebagai perwakilan koordinator daerahnya baru 3 bulan menjabat saat ini. Sebelumnya masih tingkat ya USU kampus lah kan atau Medan, sekarang naik lagi lebih di tingkat Sumbagutnya. Nah, berarti abang ini dikategorikan sebagai mahasiswa yang aktif, ya kan? Karena sampai 3 organisasi nih masa kuliah, sampai sekarang masih aktif juga, gitu kan? Baru mahasiswa bisa dikatakan yang berprestasi karena tamat tepat waktu dengan IPK cum laude, kan gitu bang. Nah, tips and trick lah bang, ya kan? Ataupun kasih apa lah, kasih dukungan untuk adik-adik yang mungkin mau masuk kuliah nanti di USU ataupun di kampus manapun, atau untuk yang maba-maba sekarang yang masih bingung dia mau aktif berorganisasi atau tidak, karena ada fenomena kulihat mahasiswa sekarang itu takut ikut berorganisasi karena takut lama tamat jadinya. Oh gitu. Nah karena kan Bang Togi ini udahlah 3 organisasi diikutin, aktif di dunia-dunianya, tamat kuliah 4 tahun, hukum pula lagi tuh. Puji Tuhan. Alhamdulillah. Boleh diminum dulu bang gitu. Oh iya, siap. Dulu siap kan gitu. Aku nggak bisa minum. Aku maaf ya puasa ya. Apa ya? Aku ya silakan. Nah, boleh bang kasih senternya kepada adik-adik tadi. Ya siap. Aku terima kasih ada yang mengundang. Karena memang ini penting. Abang juga mengamati pergerakan mahasiswa sekarang maba. Karena organisasi ini yang pasti ya berorganisasi lah. Kenapa? Karena di situ kalian dilatih sikap kritis kalian. Itu paling penting. Melihat fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Karena begini, organisasi itu nggak lihat jurusan apapun, tapi bagaimana kita nanti pada akhirnya mendorong kita sikap kritis kita melihat kondisi yang ada dan gunanya apa untuk kita lebih berguna manfaat gitu, memberi kontribusi sosial untuk masyarakat kita. Jadi kita bisa banyak bantu orang. Nah di situ yang harus teman-teman pertimbangkan gitu, karena sebagai makhluk sosial kan yang nggak bisa ya bersosial, terus juga harus membantu satu sama lainnya. Yang kedua ya memang melatih ya public speaking kita kan, organisasi di mana kita belajar, dan juga teamwork skill kan. Di sinilah kita belajar bagaimana bekerja sama, kita melihat ya melatih sifat kepemimpinan kita juga kan. Nanti ketika kita di organisasi diamanahkan sebagai struktur kepengurusan maupun struktur kepanitiaan kan. Di sini kita melatih kepemimpinan kita, tanggung jawab kita sebagai yang memiliki tanggung jawab dalam kepanitiaan atau organisasi kan. Nah, di sini kan kita dilihat apakah kita orangnya bertanggung jawab, apakah orang yang kita dapat dipercaya. Nah, di sini kita dilihat. Yang tujuannya juga untuk dunia kerja juga kan. Nah, iya, dunia kerja juga. Nanti kita dilihat di sini apa pengalaman organisasi kita. Bukan untuk gaya-gayaan ya, tapi memang kita betul-betul. Oh, misalnya di kepanitiaan ketua panitia abang, misalnya ketua panitia Des Natalis kemarin, abang di situ banyak belajar bagaimana cara berkomunikasi yang baik bersama para pemimpin, maksudnya pejabat-pejabat, menggunakan bahasa-bahasa yang memang formal, baru memimpin kepanitiaan yang berbeda satu sama lain karakternya. Nah, ini kan. Nah, nanti ketika dunia kerja kan melihat gitu, kita sudah memiliki nilai satu yang lebih, soft skill-nya apa? Jiwa leadership. Nah, ini hal-hal yang seperti ini di dunia kerja nanti ketika kita mau melamar, maksudnya di swasta apapun kita buat ya perusahaan sendiri, kita bisa sudah memiliki pengalaman. Nah gitu kira-kira. Berarti itulah bang ya. Jadi untuk adik-adik jangan sampai takutlah untuk berorganisasi ya. Benar. Tapi tetap selesaikan perkuliahan itu tepat waktu. Ya tanggung jawab tetap. Tapi memang harus kita apa ya, penasaran, bukan penasaran. Harus kita tambahkan nilai lebih dari diri kita. Karena kalau orang semua berkuliah kan. Mungkin nggak semua orang punya akses ekonomi, akses jaringan yang nggak semua sama kan. Tapi apakah kita bisa menyamakan atau ya bisa dengan niat kita kan tadi. Harus kita aktif berkontribusi dalam organisasi, kita berkontribusi sama masyarakat, belajar banyak tentang soft skill kan, kehidupan, nilai-nilai kehidupan. Kenapa? Karena abang banyak belajar nilai-nilai kehidupan dari siapa? Dari organisasi dan juga dari senior-senior abang yang sudah merasakannya lebih dulu. Makanya ya untuk adik-adik nih, jangan menganggap senior itu sakral ya, dewa dan sebagainya, ditakuti. Ini penting nih, karena kamu lihat malas aku di situ ada senior gini-gini. Jangan, tapi bagaimana kita berpikir positif, kita ambil
pengalamannya, hal-hal yang baiknya. Apakah hal yang positif negatifnya ada, tapi jangan jangan diambil hati, jangan langsung rendah diri dan sebagainya, tapi menjadikan motivasi gitu. Karena senior itu jangan dimusuhi atau jangan ditakuti, Bang. Benar, itu penting itu. Supaya karena kan sebenarnya senior ini bertanggung jawab juga terhadap junior-junior yang di kampus. Benar. Nah, Bang, yang terakhir nih, Bang. Siap. Aku minta sama Abang lah nanti. Kasih 2 statement atau beberapa kata. Yang pertama untuk USU, Bang. Untuk USU. Ini untuk yang ada di mau berkuliah USU atau gimana nih pengalaman? Statement lah atau kata-kata untuk tentang USU yang sekarang. Mau dari fakultas atau apa? Statement aja, singkat aja. USU itu bagi Abang pribadi luar biasa membentuk Abang secara karakter, secara pengalaman berorganisasi dan nilai-nilai kehidupan. Jadi untuk adik-adik yang mau USU nunggu apa lagi gitu. Dari cerita yang Abang sampaikan, ayo mengundang adik-adik untuk kuliah di USU gitu. Apakah semuanya tersedia? Ya, yang tadi masih bukan semuanya ada di USU. Mau dari karakternya, yang lucu-lucu pun ada banyak. Mungkin kalau lucu-lucu banyak yang bisa diceritakan ya Dom ya. Nilai kondisi Medan, cuma nggak cukup waktu. Tapi itulah nilai-nilai kehidupannya yang berbeda, yang Abang yakin nggak ada di Jawa, nggak ada di Kalimantan, apalagi Papua kan, berbeda satu sama lainnya. Mungkin itu aja Dam. Nah, satu lagi, Bang. Siap. Tadi kan Abang bilang organisasi itu bisa melatih kekritisan kita kan. Oh, wajib itu dah. Statement lo, Bang, untuk pemerintahan saat ini, Bang. Wah, ini serem nih, nanti Gak apa-apa, Bang. tiba-tiba sprindik datang. Nggak ada itu, Bang. Kita masih mengakui pemerintahan saat ini sangat-sangat demokrasi. Siap. Ya kan, bisa menerima beberapa kritikan kan gitu, Bang. Kasih dong, Bang, statement. Siap. Untuk pemerintahan Indonesia ya pasti kita dukung ya. Untuk pemerintahan yang baru mungkin saran ya gitu. Untuk pemerintah mulai aktif gitu, serius dalam menggunakan anggaran yang ada untuk kemajuan Indonesia. Ya sepengaman dan sepengamatan Abang gitu, untuk pertumbuhan ekonomi 8%, ya kita harap pemerintahan Prabowo untuk fokus gitu di pertumbuhan 8% gini, apa saja yang diperlukan untuk meningkatkan ekonomi pertumbuhannya 8%. Nah itu yang harus dikejar terus kan. Mungkin itu aja dah. Oke. Mungkin itu saja, Bang. Jadi untuk kawan-kawan semua, tetap pantau terus konten-konten dari Sembada Medina, terutama di program Kupas Kampus, karena berikutnya akan kita tampilkan segala informasi-informasi yang akan mempermudah kalian semasa berkuliah. Gitu. Tapi nggak hanya di USU, bisa nanti kami hadirkan tamu-tamu dari yang mahasiswa yang berkuliah di Aceh, atau di Pekanbaru atau di Jakarta, kan gitu. Nah, mungkin itu aja, Bang, untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih banyak, Bang. Siap, Adam. Terima kasih, Adam. Kedepannya kita bisa bahas-bahas yang lagi. Siap. Oke, sampai sini dulu program kita kali ini. See you.